Rabu, tanggal 15 September tahun 2021, Kelurahan Kota Bumi Kecamatan Purwakarta, melakukan Rencana Kerja Masyarakat RKM Prarencana Anggaran Biaya RAB, dan RAB tahun 2022, di Aula Kantor Kelurahan tersebut. Dalam kegiatan tersebut, hadir Kepala Kelurahan, Kasih Ekbang, Pokmas, dan RW Sekelurahan Kota Bumi. Seusai membuka acara Kepala Kelurahan Kota Bumi, Muhriji, mengatakan bahwa kegiatan RKM Pra-RAB dan RAB, bertujuan untuk menentukan pos anggaran 2022, terkait persoalan di lingkungan RW. Terima kasih. Jadi kegiatan hari ini bagian dari perencanaan pembangunan di wilayah Kelurahan Kota Bumi. Ini kegiatan Pokmas yang isinya adalah membahas tentang kegiatan penyusunan dokumen RKM, Pra-RAB dan RAB di tahun nanti 2022. Ini bagian dari proses perencanaan, Kang Dede. Jadi semua RW itu diundang dengan Pokmas untuk membahas persoalan-persoalan nanti di tahun 2022. Lebih lanjut, Muhriji menjelaskan terkait adanya perubahan dari Pokmas menjadi sarana dan prasarana lingkungan rukun warga, Salira, itu merupakan kewenangan dari Bapeda, pihaknya hanya sebagai eksekusi sebuah kegiatan. Kalau itu Pak Dede nanti wilayahnya bukan kita. Kalau kami kan eksekusi kegiatan saja. Kalau bicara tentang nomenklatur tentang nama dari DPWKL ke Salira itu mungkin Bapeda nanti yang akan bicara, karena sebagaimana visi misi Pak Wali itu juga yang terkait dengan satu RW yang 1 juta. Itu nanti arahnya ke sana, Kang Dede, gitu. Muhriji meminta kepada RW, dalam program pembangunan 2022, dapat mengedepankan skala prioritas. Kembali lagi ke RW itu nanti dilihat skala prioritas gitu. Apa sih skala prioritas yang harus diutamakan untuk lingkungan? Saya kira dokumen itu ada di masing-masing RW. Karena saya yakin dan percaya RW pun sudah melakukan semacam diskusi atau FDGs lah, forum dialog grup, yang isinya adalah RT-RT akan diajak bicara untuk pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan gitu. Meski di lingkungan masih banyak pemukiman komplek yang fasilitas umumnya masih dikelola pengembang, namun, Muhriji berharap pembangunan infrastruktur di lingkungannya dilakukan secara merata. Walaupun di tahun depan itu kendala-kendala teknis ada sih. Contoh misalkan bagi lingkungan kompleks yang notabene adalah fasus-fasumnya yang belum diserahkan ke Pemda, saya kira ini akan menjadi kendala. Kendalanya program ini paling tidak nanti akan ada ya apakah konsolidasi dengan pihak pengembangnya gitu loh. Contoh misalkan Komplek KS. Komplek KS itu infrastruktur ataupun fasumnya belum diserahkan ke Pemda gitu. Nah, seperti apa kita mau ngebangun gitu loh. Tapi ada juga sih di Komplek Damkar saya, alhamdulillah berkat Pak Wali Kota, tokoh masyarakat dengan saya silaturahmi dan kemudian direspon sama Pak Wali. Alhamdulillah tahun depan, dan suratnya sudah turun dari KS bahwa boleh untuk dibangun. Dan itu mudah-mudahan lingkungan-lingkungan lain juga seperti itu, mudah-mudahan, karena kalau tidak ada hitam di atas putih kan ini jadi masalah gitu. Ya, saya berharap program ini tahun depan 2022 targetnya adalah pemerataan pembangunan. Karena Pak Wali ingin bahwa lingkungan itu semua harus membangun gitu loh. Karena bicaranya kan tidak parsial bahwa RW ini bobotnya lebih besar dari RW lain. Padahal kebutuhannya pasti juga ada, walaupun teknisnya ada yang berbeda-beda. Apakah misalkan di RW 1 dengan RW lain itu, RW 1 misalkan infrastruktur, RW 2 ternyata pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan pemuda, pembinaan usia misalkan usia dini untuk bagaimana pola hidup sehat dan sebagainya. Itu bagian dari kegiatan itu juga pada gitu. Sementara itu, Ketua Kelompok Masyarakat Pokmas Ahmad Muslim, menjelaskan, meski ada perubahan teknis dalam penganggaran melalui RW,
namun Pokmas akan tetap ada. Kalau Pokmas kemungkinan masih tetap dikelola sama Pokmas tetap, Pak. Cuma anggarannya itu per RW 100 juta, Pak. Kemungkinan kegiatannya masih di fisik, Pak. Di tempat yang sama, Ketua RW 09, Yusrizal, meminta agar pengelolaan dan pembangunan di lingkungan RW dapat sepenuhnya diserahkan kepada warga, dengan tanpa melibatkan pihak dinas terkait lainnya. Ya, bilang kesulitan ya kita gimana ya Pak ya. Cuman karena belum bisa ada satu ketegasan, karena mereka pun katanya, terutama masalah PJU. PJU itu mengatakan itu nanti menjadi keharusan. Oke, kalau keharusan. Cuman kalau masalah pendanaan yang saya inginkan, kalau memang dananya seperti itu, kenapa harus diserahkan kepada dinas tertentu? Nah, itu. Maksudnya dinas tertentu gimana, Pak? Ya katanya itu haknya Dishub, ya dinasnya Dishub. Nah, silakan itu kalau Dishub itu misalkan hanya mengkalkulasi atau mengenaklah, tapi kalau bisa RW dengan masyarakat lah yang bekerja. Siap. Ya, dari mulai pemasangan, pembelanjaan maupun fabrikasi, karena di tiap RW itu masing-masing punya orang yang ngerti akan fabrikasi hanya untuk bikin tiang lampu. Itu. Siap. Itu yang udah tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan kalau bisa ya diserahkan aja kepada RW masing-masing untuk pengelolaan.